Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang Kristen berargumentasi mengenai keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini dan agama-agama yang ada? Tentulah terlebih dahulu kita mendengar dengan cermat dan memperhatikan dengan teliti setiap deskripsi yang disampaikan oleh para tokoh agama dan orang-orang dunia mengenai keselamatan. Ketika kita mencermatinya dan memberikan perhatian yang spesial untuk perhatian mereka tentang keselamatan, maka kita bisa mengetahui setidaknya apa yang mereka yakini dan apa yang mereka jelaskan dari sisi keyakinan mereka tentang keselamatan. Ada 3 hal yang seringkali dilontarkan. Yang pertama adalah bahwa setiap orang yang diciptakan pastinya beroleh keselamatan, tidak akan binasa dan tidak meyakini adanya neraka. Ini memberikan suatu tindakan moral yang menyebabkan tidak ada ketakutan dan keraguan bahkan kebimbangan untuk berbuat yang jahat. Ini menjadi pendorong adanya kekacauan di muka bumi. Dan ada juga yang berpendapat bahwa setiap orang diukur keselamatannya berdasarkan pada perbuatan baiknya. Perbuatan baik yang bermoral, yang menunjukkan kemanusiaannya, dan memberikan dampak yang baik terhadap sesama, terhadap alam ini, maka orang itu mendapatkan status untuk bisa diperkenan oleh Tuhan menjadi orang yang diselamatkan. Karena perbuatan baiknya jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih berkualitas dibandingkan apa yang jahat yang dilakukan oleh seseorang. Ini berkaitan dengan perbuatan baik. Ini tentu ajaran berbagai agama. Yang baik sebagai resistant of sins. Yang ketiga, ada yang juga menawarkan bahwa keselamatan itu adalah sebuah komunitas. Jadi kalau ada seseorang masuk ke dalam satu komunitas keyakinan, dan keyakinan itu langsung sudah mengklaim bahwa siapa saja di dalam komunitas itu pastilah berada di dalam keselamatan, hidup untuk selamanya dan kekal. Ini adalah klaim yang menggambarkan bahwa di antara anggota dari komunitas itu bisa saling meminta jasa, bisa saling menunjukkan jasa, saling bertukar jasa, sehingga kebaikan-kebaikan itu menumpuk dan menyebar, sehingga komunitas itu seluruhnya mengklaim bahwa pada waktunya dirinya akan beroleh keselamatan setelah mengalami kematian. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat adalah bahwa setiap orang yang berjuang untuk beroleh keselamatan, sebenarnya perbuatan-perbuatan baik itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan hidup kekal. Yang pasti semuanya akan kembali kepada Sang Khalik dan semuanya akan lenyap dan hilang. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan ada sebuah upaya untuk bisa berjuang, berbuat baik, itu hanya untuk bisa sampai kepada kesempurnaannya. Bahkan ada juga yang berpendapat dari orang-orang dunia bahwa tidak perlu dan tidak penting memikirkan tentang keselamatan dan nasib kekekalan setelah kematian. Hal yang penting adalah sekarang hidup, nikmati, dan nanti ya biarkanlah yang nanti saja kita pikirkan kalau masih ada. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pesimis akan masa depan dan orang-orang yang mau menikmati masa kini dan kemudian tidak peduli dengan keberlanjutan hidupnya. Itulah beberapa pendapat mengenai keselamatan. Bagaimana orang Kristen berargumentasi mengenai hal tersebut? Di dalam prinsip pengertian yang benar, dengan penjelasan-penjelasan yang objektif, logis. Tentu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah frame-nya. Frame-nya yang kita gunakan, framework yang kita gunakan sebagai dasar argumentasi adalah Alkitab. Dengan narasi besarnya, penciptaan, kejatuhan, kemudian penebusan, dan penyempurnaan. Dengan frame yang seperti itu membuat kita memiliki dasar argumentasi yang objektif dan tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada biblical view-nya yang kita bisa jadikan arah untuk berargumentasi. Di dalam narasi besar Alkitab inilah kita membangun lensa untuk berargumentasi. Lensa yang kita gunakan, entah itu lensa di dalam kita mencermati dan menyatakan pendapat, bahkan menganalisis dengan tajam dan objektif, lensa itu digali temukan dari Alkitab. Ada 2 lensa setidaknya yang saya tawarkan. Yang pertama adalah lensa total depravity
unconditional election, limited atonement, irresistible of grace, perseverance of saints. Ini adalah singkatan dari TULIP. TULIP seperti itu penjelasannya. Itu lensa yang pertama yang saya tawarkan. Lensa yang kedua adalah Ordo Salutis. Ada ketetapan, ada panggilan, ada kelahiran kembali, ada iman, ada pertobatan, ada pembenaran, ada pengampunan, ada penerimaan sebagai anak-anak Allah. Dan selanjutnya ada pengudusan dan ada glorification. Inilah dua lensa untuk menjelaskan dan berargumentasi mengenai konstruksi keselamatan yang ditawarkan dunia. Kita sebagai orang Kristen perlu mencermatinya dan meletakkan pengertian-pengertian yang ditawarkan dunia tentang keselamatan itu. Pertama, mengenai keselamatan yang menggunakan lensa TULIP, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible of grace, dan perseverance of saints. Dengan lensa ini kita mengetahui bahwa tidak mungkin manusia mengusahakan keselamatannya sendiri, dan keselamatan itu hanya dikaruniakan, bukan diusahakan, dan hanya dikaruniakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap orang pilihan tidak mungkin menolak keselamatan yang dianugerahkan. Itu bagian yang paling prinsip. Dan di dalam lensa Ordo Salutis, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang beranugerah menyatakan keselamatan dengan cara dan kekuatannya sendiri. Baik memanggil orang pilihan, dan orang pilihan itu dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kemudian mereka menerima iman yang menyelamatkan, mengalami pertobatan, dan akhirnya di dalam Kristus yang sudah menebus dan sudah menyatakan kasih-Nya, orang-orang pilihan tersebut dibenarkan oleh Allah, menerima pengampunan di dalam Kristus, segala kebenaran Kristus ada di dalam orang tersebut, dan segala keberdosaan orang tersebut dinyatakan diampuni karena Kristus telah menebusnya di atas kayu salib dan telah menang melawan maut dan memberikan jaminan hidup kekal. Lalu orang-orang pilihan tersebut diadopsi, diterima menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya kita tahu bahwa orang-orang yang dibenarkan itu terus menjalani kehidupan yang kudus, sehingga di dalam proses pengudusan itu tentu ada pertobatan aktual dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan buah-buah kehidupan rohani yang terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus sampai akhir hidupnya. Dalam dua lensa ini kita mengetahui bahwa orang yang diselamatkan karena anugerah di dalam Kristus adalah orang yang telah ditentukan dari semula akan menerima pembenaran, pengudusan, dan selamanya di langit dan bumi yang baru. Saudara, dengan prinsip yang sederhana ini, kiranya saudara dan saya mengerti tentang keselamatan hidup kekal yang prinsip framework-nya biblical worldview. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.